Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillahi alafa bainana wa alafa baina qulubina fa asbahna wa amsayna bi ni'matil iman wa bi ni'mati ikhwana. ثانيا صلاة وتسليما على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي هو أسوتنا وقدوتنا إلى يوم الدين. Alhamdulillah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jamaah salat maghrib, musalla al-jihad, semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan taufik kita yang keberkahan kepada kita dan sama-sama bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga setiap amalan ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan pengampunan dan mendapatkan rahman dan rahimnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini di setiap malam Ahad dan ini di penghujung bulan November ya, hitungan satu hari lagi kita akan berhadapan dengan akhir di tahun 2025. Itu artinya bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan waktu umur kepada kita untuk bisa ya semaksimal mungkin ya menjadi seorang hamba yang senantiasa beribadah dan taat kepada Allah, ya semaksimal mungkin menjadi seorang hamba untuk menghindari dan atau tidak melaksanakan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sisa waktu paruh waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini mari bersama dimanfaatkan untuk senantiasa dan terus untuk bisa kita memaksimalkan dan meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ibadah yang mana tentunya ya sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwa Allah Subhanahu wa taala mencintai amalan yang mana amalan itu ya continue wa in aqal ya, akan tetapi walaupun dia sedikit akan tetapi sifatnya continue dan tentunya dibarengi dengan keikhlasan. Maka titik temunya atau poinnya adalah bagaimana ikhlas di dalam beramal itu adalah sesuatu yang sangat penting dan urgent di dalam kita bermuamalah, beramal baik itu kepada Allah Subhanahu wa taala dan bermuamalah sesama manusia. Kaitannya muamalah dengan manusia, ya kita melanjutkan materi kita di pekan yang lalu yang mana masih tentang fikih janaiz atau jenazah, yang mana adab dan hukum ya dan bagaimana hikmah yang sering terlewatkan di antara sunnah-sunnah tatkala kita mengantarkan jenazah. Akan tetapi menjadi bagian keharusan sebagaimana hadis yang pernah kita sampaikan sebelumnya bahwa orang yang menyolatkan jenazah lalu mengantarkan jenazah saudaranya itu mendapatkan 2 qirat. Tatkala dia mengantarkan saja atau menyolatkan saja mendapatkan 1 qirat. 1 qirat itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sebanding atau seukuran dengan besarnya gunung Uhud pahalanya. Maka di sini mengurus jenazah ya begitu juga bagian daripada kefardu kifayahan kepada kita semua, begitu juga halnya dengan mengantarkan jenazah. Kemarin kita sudah menjelaskan ya bagaimana dan di mana saja dibolehkannya menyolatkan, waktunya yang dibolehkan dan tidak dibolehkan atau diharamkan. Ya pada dasarnya sama seperti salat ya. Jenazah itu tatkala salat jenazah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita salat jenazah di waktu terbitnya matahari, waktunya tergelincir, dan begitu juga di waktunya tenggelam. Lalu bagaimana adab seseorang yang terkadang ya tertinggal tatkala mengantarkan jenazah. Di pekan yang lalu kita sudah bahas ya sesungguhnya orang yang berkendara kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu fil wara'il janazah, yaitu di belakang jenazah. Adapun orang yang berjalan itu disunnahkan berada di yaminiha wa yasiriha.
Ya, jadi di antara keduanya atau fi amamiha, ya, di depan jenazah atau di kiri dan kanannya mengawalnya. Dan bahkan di dalam hadis disebutkan makruh hukumnya seseorang ya mengendarai kendaraan tatkala mengantarkan jenazah. Ya, ini bagian daripada pendapat salah satu ulama mazhab. Dan adapun jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk melengkapi pemahaman kita tentang hal jenazah ini, karena dia bagian daripada muamalah juga, baik itu manusia sesama manusia, begitu juga kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana di dalam hadis disebutkan, insyaallah di pekan ini supaya menguatkan materi di pekan yang lalu sebelum kita melanjutkan 2 kali pertemuan selesai di bab janaiz, yaitu pemahaman tentang hak seorang muslim tatkala dia wafat atau tatkala dia meninggal, ya, lebih dahulu menghadap Allah Subhanahu wa taala, itu bagian daripada hak jiran atau hak daripada tetangga. Ya, maka tetangga itu ada dua, ada tetangga jauh, ada tetangga dekat. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala yang menyampaikan itu di dalam surat An-Nisa, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsanan wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jaril junubi was sahibi bil janbi wa ibnis sabil wa ma malakat aymanukum. Maka Allah menggunakan kata wal jari dzil qurba wal jari dzil junub. Jadi tetangga dekat dan tetangga jauh. Dan mana yang dimaksud nanti dari tetangga yang dekat ini dan tetangga yang jauh, ya nanti kita bahas menurut sebagian daripada ulama, dan begitu juga dengan pendukungnya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berangkat dari tetangga, begitu juga dengan tamu, begitu juga dengan adab kita, ya, tatkala kita yang kemarin kita sampaikan di dalam mengantarkan jenazah. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu ta'ala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari sahabat yang mulia Abu Hurairah, semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, barang siapa yang beriman ya kepada Allah dan begitu juga beriman kepada hari akhir, falyaqul khairan aw liyasmut, ya, hendaklah dia mengatakan yang baik-baik saja semasa dia hidup kalau dia mengatakan beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Aw liyasmut, atau tatkala dia enggak mampu berkata baik, maka lebih baik diam. Ya. Maka ini jamaah Subhanahu wa taala adab yang diajarkan, dan dia bagian daripada perintah Allah, gitu ya. Lalu berikutnya Rasul melanjutkan, ada 3 poin dalam hadis ini, ya, yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakrim jarahu. Barang siapa orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, hari kiamat maksudnya, maka hendaklah dia menghormati tetangganya. Lalu yang bagian ketiga, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah. Barang siapa orang yang beriman kepada Allah dan beriman juga kepada hari kiamat, maka hendaklah dia memuliakan, menghormati tamunya. Ya. Nah, sehingga 3 poin ini yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Maka di sini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, di dalam hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dengan Imam Muslim, yang mana penjelasannya maksudnya di sini yang poin pertama, ya, adalah kalimat siapa saja, ya, orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir atau hari kiamat, itu di dalam bahasa Arab atau di dalam fikih hadis disebut namanya adalah kalimat syarat, ya, kalimat syarat. Lalu jawab syaratnya adalah apa? Yakni orang-orang yang tatkala dia tidak mampu berkata baik, maka hendak diam. Tatkala dia didatangi atau dia bertetangga sesama saudaranya, maka hendaklah dia baik dengan tetangganya. Maka tatkala dia mengaku beriman kepada Allah sebagai syaratnya, dan jawab syaratnya adalah tatkala dia orang-orang yang menghormati tamunya. Ya. Jadi 3 poin
ya. Yang pertama berkata baik, enggak mampu lebih baik diam. Yang kedua adalah bagaimana dia memuliakan tetangga. Lalu berikutnya adalah yang ketiga, bagaimana dia memuliakan tamunya. Begitu juga tatkala dia bertamu. Maka yang pertama, menurut para ulama, hadis ini menunjukkan adab yang sangat mulia. Ya, poin pertama. Karena dengan hadis ini Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menginginkan kita, ya, salah satunya juga sama. Ya, tatkala ada saudara kita wafat, tetangga, maka semaksimal mungkin aib dan segala sesuatu yang pernah kita tahu dalam kehidupannya semasa dia hidup jangan sampai diumbar. Jangan sampai orang lain mengetahui. Maka sebenarnya ada yang dianjurkan oleh Rasul memperbanyak, ya, mengingat kebaikan-kebaikannya. Dengan kita mengingat kebaikannya itu, maka timbul ada doa, ya, dari kita dan saudaranya sesama muslim, baik itu tatkala kita ketemu di masjid, mushola, teman kantor, ya, tetangga, RT RW dan seterusnya. Maka dilarang kita untuk mengumbar aibnya. Kalau nggak bisa mengatakan hal-hal yang baik, maka lebih baik diam saja. Gitu ya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, hadis ini menunjukkan kewajiban, ya, menunjukkan dua kewajiban. Yang pertama kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua kewajiban kepada sesama makhluk Allah, ya, sesama manusia. Sehingga yang pertama ini sebagai kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka dia diperintahkan untuk semasa hidupnya berkata baik, kalau enggak mampu lebih baik diam. Lalu yang kedua, ya, itu adalah bagaimana Allah Subhanahu wa taala melalui hadis ini menyampaikan bahwa ini bagian daripada adab seorang muslim. Sehingga di dalam surat An-Nisa disampaikan la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan. Jadi tidak ada kebaikan kalau orang sudah mulai berbisik-bisik, ya, atau ibu-ibu sudah mulai ngumpul bisik-bisik, kecil suaranya tiba-tiba besar, kecil. Ini kata Allah Subhanahu wa taala sudah dari 1500 tahun yang lalu sudah diingatkan itu. La khaira fi katsirin min najwahum. Tidak ada kebaikan dari pembicaraan yang berbisik-bisik. Illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas, ya. Maka di sini dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak ada kebaikan pada pembicaraan yang berbisik-bisik terhadap pembicaraan mereka, kecuali bisikan-bisikan atau perkataan-perkataan mengajak dari orang-orang menyuruh manusia untuk apa? Amara bi shadaqah, untuk mengeluarkan sedekah, au ma'rufin, atau berbuat ma'ruf, au islahin, atau mengadakan perdamaian di antara kedua saudaranya yang bertikai, bainan nas, ya. Jadi ada bisikan-bisikan yang sifatnya jelek yang menuju kepada kemurkaan Allah, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menyampaikan lagi ada bisikan-bisikan yang bermanfaat, yakni mengajak saudaranya untuk bersedekah, beramal jariyah dan seterusnya. Lalu amar ma'ruf nahi mungkar, untuk senantiasa saling menasihati dalam kebaikan. Lalu berikutnya adalah bagaimana dia mendamaikan saudaranya yang bertikai. Maka dari Sahal bin Sa'ad, semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yadman li ma baina lahyaihi. Barang siapa yang menjamin, ya, siapa yang menjamin menjaga di antara dua janggutnya, maksudnya lisannya, lidahnya ini, wa ma baina rijlaihi, dan dia juga mampu menjaga di antara dua kakinya, itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adman lahul jannah, aku yang menjamin dia masuk ke dalam surga. Dijamin sama Rasul. Jadi orang yang bisa menjaga lisan, pertama di antara dua janggut, yang maksudnya lisan, lalu yang kedua baina rijlaihi, di antara dua kakinya, yakni kemaluannya untuk berbuat maksiat atau zina, ya, maka Rasul mengatakan adman lahul jannah, aku yang menjamin baginya
masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Maka ini jemaah Subhanahu wa taala, maka korelasinya dengan materi kita yang di pekan yang lalu yang sudah kita beberapa pertemuan menyampaikan, ya, nanti ada turunannya ternyata di dalam hak tetangga itu, ya, di dalam hadis yang tadi diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, ya, dari Abu Hurairah, yang mana hak dari tetangga itu salah satunya adalah hukumnya kita harus dan memperhatikan bagaimana kondisi, terlebih lagi tatkala dia wafat meninggal. Maka kewajibannya kita adalah mentakziah, mendatangi, memberikan nasihat kesabaran, menghibur dan seterusnya, mengurus jenazahnya, memperhatikan bagaimana anak dan istri yang ditinggalkan, ya, atau anak yatim piatu mungkin dua-duanya meninggal, itu yang diperhatikan. Maka di sini, ya, di dalam hadis ini diperintahkan kita menjaga pertama lisan. Lalu yang berikutnya adalah jangan sampai, ya, setiap, ya, perbuatan-perbuatan kita itu, ya, bisa menimbulkan fitnah dan bisa menimbulkan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu kandungan keduanya. Lalu yang ketiga jemaah Allah Subhanahu wa taala, dia maksudnya adalah ikram. Ya, dalam hadis ini yang dimaksudkan adalah memuliakan dengan sebaik-baiknya, yaitu memuliakan dengan sempurna pada tetangga dan tamu. Ya, jadi sebaik-baiknya ikram itu adalah memuliakan, ya, dengan semaksimal mungkin, dengan sebaik-baiknya yang namanya tetangga dan tamu itu. Maka ada beberapa bagian yang perlu kita perhatikan di dalam memuliakan, ya, baik itu tetangga, tamu, ada haknya. Begitu juga kita memiliki hak dari tetangga kita yang lain. Maka yang pertama, mulai mengucapkan salam. Barang siapa yang mengucapkan salam yang pertama, maka itu adalah bagian sedekah yang terbaik. Lalu kewajiban seseorang tetangga atau orang yang kita salami itu menjawab salam kita. Lalu berikutnya menjenguk tetangga, sebagaimana yang kita sudah bahas sebelum bab tentang janaiz atau jenazah, tetangga yang sedang sakit. Ya, lalu berikutnya melayat takziah, memberikan penghiburan, memberikan penyabaran kepada tetangga yang terkena musibah, imma meninggal, wafat, ataupun musibah dalam kehilangan, ya, perampokan atau yang lainnya, atau kecelakaan dan seterusnya. Maka itu haknya, ya, memuliakannya itu dengan cara seperti itu. Nah, sama halnya dengan kemarin yang kita bahas, korelasinya, keterkaitannya adalah mengurus jenazahnya sampai selesai. Ya, pun begitu juga sudah kebiasaan dengan kita menanggung makannya dan seterusnya, memperhatikan kebutuhan-kebutuhan daripada anak yatim dan seterusnya. Maka mengucapkan salam pada tetangga jika mereka mengucapkan selamat kepada tetangga, tatkala juga mendapatkan kebahagiaan, bertakziah dan mengucapkan innalillahi, ya, ikut belasungkawa tatkala mendapatkan musibah, ya. Lalu berikutnya adalah jemaah Subhanahu wa taala, ya, yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana, ya, kita juga mempunyai adab, ya, kepada tetangga itu, ya, orang yang memang agak sulit, memang berat, memang, ya, lebih dahulu meminta maaf tatkala ada kesalahpahaman di antara keduanya, ya. Lalu berikutnya ini adab yang penting ini, ya. Ya, berusaha menundukkan pandangan dengan semaksimal mungkin, tidak memandangi istri dari tetangga. Nah, itu penting itu juga. Ya, jadi hati-hati karena sekarang sudah mulai berkembang Bapak-bapak rahmatullah subhanahu wa taala, ya, di Indonesia ini sedang booming-boomingnya, ya, mempertontonkan aib tetangga atau aib daripada keluarganya sendiri. Ya, diundang oleh produk channel dan seterusnya, YouTube, YouTuber dan seterusnya, di sana diumbar dan seterusnya. Padahal di dalam Islam itu diajarkan bagaimana aib itu dengan maksimal disembunyikan. Jangan sampai diumbar walaupun itu benar, walaupun itu ada faktanya, ada buktinya dan seterusnya. Maka cara Islam itu adalah bagaimana tabayyun, mempertemukan di salah satunya, bukan dipertontonkan kembali di khalayak ramai yang bisa ditonton oleh jutaan orang, yang menimbulkan spekulasi-spekulasi yang mana berseliweran macam-macam daripada komentar daripada netizen.
ya menyalahkan inilah, menyalahkan itu, ada yang membela ini dan seterusnya, sok tahu dan tahu, tidak menyadari bahwa dia yang berkomentar itu sama dengan ghibah dan membicarakan atau mengumbar aib dan merasa paling benar dan suci tatkala dia berkomentar. Wallahu. Maka ini kita hindari, jangan sampai kita ikut-ikutan juga, gitu ya. Nah, sehingga jangan subhanahu wa ta'ala disebutkan dalam Ihya, ya, yang dinukil di dalam kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah, ya, di dalam kitab Al-Mawsu' Al-Fiqhiyah. Ini kitab yang cukup sangat jilidnya cukup banyak, ya. Ya, kalau dibarisin, ya, di musalah kita cukup lumayan ini, ya. Jadi dia kitab yang memang membahas tentang bagaimana salah fikih dan seterusnya, ya. Bahwa membahas perintah menunaikan hak pada sesama tetangga itu beliau ta'alif kitab itu menukil dari surat An-Nisa yang tadi kita bacakan. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Hendaklah kalian sembahlah Allah dan janganlah kalian syirik mensekutukan Allah dengan segala sesuatunya. Lalu yang berikutnya Allah memerintahkan wabil walidaini ihsana. Hendaklah kalian berbuat baik kepada kedua orang tua kalian. Wabidil qurba. Begitu juga dengan orang-orang terdekat, karib kerabat kalian, berbuat baik. Ya. Wal yatama. Begitu juga dengan orang-orang miskin. Wal masakin, dan orang-orang yatim. Wal masakin, orang-orang miskin. Wal jaridil qurba wal jaridil junub. Begitu juga adalah kalian berbuat baik kepada tetanggamu yang dekat dan tetangga yang jauh. Wasahibi bil jambi wa ibnis sabil wa ma malakat aymanukum. Dan hendaklah kalian berbuat baik kepada sejawat teman karib kerabat kita, baik itu bisnis dan yang lainnya. Ibnus sabil, orang yang dalam perjalanan menuntut ilmu, atau orang-orang yang memang berdakwah dan ketemu kita di jalan, atau dia menumpang berteduh dan yang lainnya. Wa ma malakat aymanukum. Dan begitu juga dengan hamba sahayamu, yakni budak. Kalimat, ya, wal jaridil qurba dengan wal jaridil junub, Ibnu Abbas menyampaikan al qurba maksudnya orang terdekat, ya, wal junub yakni orang asing yang tidak dikenal. Nah, di sini kita akan menemukan nanti bagaimana, ya, batasan tetangga itu. Bagaimana kewajiban kita tatkala dia wafat, meninggal, pengurusannya dan seterusnya, ya. Kemudian Imam Al-Qurtubi menyampaikan rahimahullah, atas dasar ayat inilah maka perbuatan baik kepada tetangga adalah diperintahkan dan dianjurkan, baik muslim ataupun non muslim. Sekali lagi kata Imam Al-Qurtubi, berdasarkan ayat ini surat An-Nisa ayat 36, maka kewajiban seseorang muslim, ya, itu kepada tetangganya diperintahkan dan dianjurkan untuk berbuat baik yang sesama muslim iman kepada Allah ataupun non muslim. Itu adalah pendapat yang benar, ya. Lalu al-ihsan, ya, kalimat al-ihsan itu berbuat baik, maknanya, ya, di antaranya adalah memberi bantuan, baik itu sebagai sandang pangannya, ada masalah, ya, yang bisa didiskusikan dan dibantu, maka itu sama juga dengan kebaikan, ya. Maka kalimat ihsan ini adalah memberikan bantuan, dan ada kalanya bermakna mempergauli atau berteman dengan baik. Jadi ada beberapa maknanya. Pertama memberi bantuan, lalu yang kedua bisa maknanya juga mempergauli dengan baik, ya, bertetangga dengan baik dan seterusnya. Sakit kita jenguk, ya, ada sesuatu misalnya dia diskusi, kita bisa berdiskusi dengannya, ya. Lalu berikutnya ada juga maknanya bisa memelihara orang yang dibawanya, yakni tatkala dia meninggalkan misalnya rumahnya tidak ada suaminya, maka istri dan anak-anaknya itu merasa nyaman dan kita bisa menjaga dan memperhatikannya. Maka Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan di dalam Fathul Bari, tetangga dekat, nah, diklasifikasikan sekarang adalah yang ada hubungan kerabatan dengan di antara keduanya. Jadi yang dimaksud dengan tetangga terdekat yang di dalam kalimat tadi,
ya, di dalam surat An-Nisa ini, wal jari dzil qurba, itu adalah orang yang memiliki kekerabatan secara nasab dengan kita. Ya. Ini menurut Al-Hafidz Ibnu Hajar. Ya. Orang yang memiliki kerabatan atau hubungan keluarga dengan kita. Berarti termasuk siapa? Istri, ya, mertua, ibu, dan seterusnya, adik, ya, kakak, bibi, dan seterusnya. Maka yang dimaksud dengan tetangga jauh di sini wal jari dzil junub adalah kebalikannya, orang yang tidak memiliki hubungan nasab kekeluargaan dengan kita. Maka di sini seorang muslim, ya, itu yang dimaksud dengan tetangga dekatnya adalah orang muslim dan tetangga jauhnya adalah selain orang muslim. Bisa maknanya seperti itu juga. Jadi tatkala dia dibawa kepada seorang muslim, maka tetangganya itu adalah orang-orang yang beriman, tetangga dekatnya. Tapi kalau tetangga jauhnya yang dimaksud di dalam surat An-Nisa tadi, al-jari dzil junub, itu adalah orang-orang di luar orang Islam. Maka di sini dikatakan juga bahwa tetangga dekat itu sebagaimana kita sebutkan tadi istrinya, ya, dan begitu juga dengan tetangga jauh itu adalah teman di perjalanan, hanya ketemu sekali saja. Maka itu juga dimaknakan sebagai tetangga jauh. Maka di antara dalilnya Rasulullah SAW menyampaikan, mazala Jibril yusini bil jari hatta zanantu annahu suyuwarithuhu. Ya. Rasulullah SAW menyampaikan hadis, Jibril intinya mengingatkanku kepada Rasul untuk berbuat baik kepada tetanggaku. Sampai-sampai kata Rasul, ya, hatta zanantu, aku menyangka bahwa Jibril itu annahu sayuwarithuhu, ya, hendak menjadikan tetanggaku itu sebagai ahli waris juga sepeninggalanku nanti. Sampai seperti itu. Ya. Jadi Jibril selalu mengingatkan Rasul supaya berbuat baik kepada tetangga, berbuat baik kepada tetangga. Sampai-sampai Rasul menganggap bahwa tetangga itu bisa jadi nanti menjadi ahli waris. Sampai seperti itu. Jadi sehingga ini menjadi bagian daripada keharusan kita tatkala korelasinya dengan bab al-janaiz, pengurusannya dan seterusnya. Jangan sampai kita teringat misalnya musuhan dan yang lain, ya, terus tidak mau ikut untuk menyolatkan, menguburkan atau memandikan atau mengurusnya dan seterusnya. Tidak. Maka itu menjadi bagian kewajiban kita, ya, Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini disebutkan kembali lebih eksplisit, siapa sih yang dimaksud dengan tetangga itu? Yang wajib tadi yang termasuk kewajiban kita untuk mengurus jenazahnya, sakitnya, ditengok dan seterusnya. Tatkala dia dalam kondisi kesusahan kita bisa berbagi dengannya. Maka yang dinamakan tetangga itu mencakup orang muslim dan orang non muslim secara umum, ya. Seseorang ahli ibadah dan seorang fasik itu termasuk tetangga. Baik dia misalnya orang yang taat, rajin ke mushola, tetangga kita. Kalaupun dia misalnya nggak pernah sholat atau dia misalnya nggak pernah ke mushola, orangnya fasik, termasuk juga tetangga. Teman dan musuh itu juga masuk dengan tetangga dalam pengertian ini. Teman kita yang paling dekat, musuh kita bebuyutan pun itu termasuk bagian daripada tetangga. Orang asing dan orang senegeri, satu negeri dengan kita orang Indonesia, pun begitu juga dengan saudara-saudara kita di luar Indonesia, itu termasuk di dalam yang dimaksud dengan tetangga di dalam pengertian. Orang yang bisa memberi manfaat, ya, dan orang yang memberi mudarat, itu juga dimaksudkan dengan tetangga. Orang yang dekat dan orang yang jauh, serta paling dekat dengan rumahnya dan paling jauh dari rumahnya, dalam pengertian ini juga yang dimaksud dengan tetangga. Maka tetangga mempunyai beberapa tingkatan dalam hal ini. Yang pertama sebagai lebih tinggi daripada yang lainnya, yang paling tinggi adalah terkumpulnya pada seluruh sifat, ya. Yang pertama seorang muslim, ahlul ibadah, teman yang senantiasa saling bisa menasihati dalam kebaikan. Maka itu tingkatan yang tertinggi. Lalu kemudian yang terbanyak dan seterusnya sampai hanya mempunyai satu sifat di atasnya. Ya. Yang mana yang dimaksud di sini adalah kebalikannya yang paling rendah. Itu adalah orang-orang yang tidak pernah ibadah, bukan muslim,
ya musuh kita, ya walaupun dia misalnya memusuhi kita dan seterusnya. Termasuk di sini adalah bagian daripada orang yang terkumpul dalam sifat yang kedua ini, orang kafir, orang fasik, ya orang yang bermusuhan dan yang lainnya. Maka ini jemaah subhanahu wa ta'ala, maka ada batasan-batasan menurut para ulama tentang tetangga ini, supaya kita tahu mana yang kewajiban kita, mana yang enggak. Ya, di antaranya ada perbedaan pendapat tentang batasan tetangga. Pertama, ulama Al-Auza'i memberikan 40 rumah dari setiap arah rumah kita. 40 rumah dari setiap arah rumah kita. Berarti belakang 40 rumah, depan 40 rumah. Ya, kalau Pak Taufik dengan Pak Agun, depannya ada kali gitu. Ya, nanti ada penjelasannya. Ya, tidak termasuk kali yang memang membentang, begitu juga dengan seberang jalan yang jauh. Gitu ya. Akan tetapi ini murni dia berdempetan kiri kanan, depan belakang. Itu bagian daripada tetangga. Ibnu Syihab juga menerangkan bahwa pendapat yang sama dengan Al-Auza'i, yakni 40 ya rumah dari setiap arah, timur, barat, ya selatan dan utara. Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah berkata, tetangga itu adalah siapa saja yang mendengar panggilan azan kedengaran, maka dia adalah tetangganya masjid, tetangganya musalla. Sampai toa itu ujungnya sayup-sayup masih kedengaran, maka wajib hukumnya dia mendatangi panggilan itu, dan dia tetangganya masjid. Itu kata Imam Ali. Maka selama toa itu masih bisa kedengaran, maka itu tetangga kita walaupun dia jauh. Gitu ya. Maka sebagian daripada ulama Syafi'i dengan Hanabilah Hanbali berpendapat bahwa yang dimaksud dengan tetangga atau yang menjadi tetangga kita adalah orang yang 40 rumahnya dari segala arah, depan, belakang, kiri dan kanan, sebagaimana Al-Auza'i tadi yang menyampaikan itu. Mereka berdalil dengan hadis hak tetangga ada 40 rumah seperti yang disebutkan, walaupun hadisnya dhaif tadi, gitu ya. Maka pendapat ulama Malikiyah menyampaikan bahwa disebut tetangga jika berdempetan dilihat dari berbagai penjuru, atau antara rumah itu hanya dipisahkan jalan sempit. Jadi dia berdempetan seperti di kampung-kampung, dipisahkan dengan jalan sempit saja, bukan dipisahkan oleh pasar besar atau sungai yang membentang. Itu kalau Malikiyah. Kalau sudah dipisahkan dengan pasar, ada gedung pemerintahan, misalnya ada keramaian, terus ada sungai dan seterusnya, maka itu bukan bagian daripada tetangga. Tapi kalau Syafi'iyah dengan Hanbali mengatakan tadi, kalau dia berdempet 40 kiri ke kanan, itu tetap terhitung. Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah madzhab Hanafi, itu menyebutkan tetangga itu jika berdampingan atau menempel, tidak ada batasan, walaupun tidak ada jalan sama sekali, nempel dengan kita, ya, itu adalah termasuk daripada tetangga. Maka ringkasnya jemaah subhanahu wa ta'ala, ya, korelasinya dengan kemarin bab tentang pengurusan janaiz, ya, karena ini bagian daripada penguatan dari materi kita di pekan yang lalu, ya. Tetangga adalah siapa saja, ya, yang berdampingan dan dekat dengan rumah kita, mereka itu berhak mendapatkan penghidupan tetangga. Baik itu haknya tidak terganggu dalam pendengaran, tidak terganggu dalam istirahatnya, tidak terganggu dalam aktivitasnya, ya, haknya juga bisa untuk dijenguk dan seterusnya, diurus tatkala meninggal dan seterusnya, tatkala dia dalam keadaan muslimah pun begitu juga dengan kita. Maka di antara haknya adalah tidak mengganggu mereka di dalam dia berkeluarga. Karena kenapa? Dalilnya banyak. Ya, hati-hati di sini dalam kita bertetangga. Ya, Abu Hurairah menyampaikan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, ya, inna fulana taqumul laila." Innal fulana taqumul laila. Kalau fulana berarti seorang perempuan. Ya Rasul, ada seorang perempuan, dia setiap malam itu tahajud, gak pernah yang namanya ketinggalan salat, ya, qiyamul lail. Wa tasumun nahar, siang harinya berpuasa. Rajin salat malam, berpuasa pun siang harinya.
Wa taf'alu wa tasaddaqu. Begitu juga berpuasa sunnah di siang hari dia juga berbuat baik dan bersedekah, enggak pernah ketinggalan. Ya. Wa taf'alu berbuat baik, wa tasaddaqu bersedekah, enggak pernah namanya ketinggalan bersedekah. Kalau kita ukuran kita mungkin salah satu kebahagiaan kita. Ya kalau enggak qiyamul lail, enggak rajin, ya puasa. Puasanya rajin, dua-duanya qiyamul lail kadang bolong, sedekahnya masih bolong. Sedekahnya jalan kadang susah bangun malam, dan tapi ini semua salat malam iya, puasa siangnya dia puasa sunnah, dia berbuat selalu baik, lalu bersedekah, lalu kata para sahabat bertanya, wa tu'dhi jiranaha bisaniha. Tapi satu kekurangannya Rasul, dia sering menyakiti tetangganya dengan mulutnya. Apa kata Rasulullah SAW? La khaira fiha. Tidak ada kebaikan kepadanya. Hiya min ahlin nar. Dan dia termasuk dari penghuni neraka. Alhamdulillah. Coba. Qiyamul lail tiap malam. Ya. Lalu berikutnya dia berpuasa di siang harinya. Tambahannya. Berbuat baik, sedekah enggak pernah yang namanya tertinggal. Tapi satu kata para sahabat katanya, dia enggak pernah membuat tetangganya nyaman dari lisannya, ngomongin, jelekin dan seterusnya, fitnah dan seterusnya. Maka la khaira fiha kata Rasul, enggak ada kebaikan darinya dan dia termasuk dari ahli neraka. Ya. Nah, lalu satunya lagi para sahabat lalu bertanya lagi, wa fulanatun tusallil maktubah ya Rasul, ada seorang perempuan nih satu lagi. Dia bersolat itu hanya mengerjakan solat fardu doang, yang 5 waktu itu, gitu ya. Nggak ada solat sunnahnya, qiyamul lail dia nggak jarang bangun, rawatibnya juga jarang bangun. Wa tasaddaqu bi athwari, dia bersedekah dengan gandum seadanya yang dia bisa, secukupnya saja, yang semampunya dia saja. Wala tu'dhi ahadan, tapi dia nggak pernah nyakitin satupun dari tetangga dengan perkataannya. Apa kata Rasulullah SAW? Hiya min ahlil jannah. Inilah dia seseorang yang masuk ke dalam atau penghuni surga Allah. Ya, jadi ini jamaah subhanahu wa ta'ala, luar biasa. Ya. Begitu juga dalam dalil yang lain, Al-Miqdad Al-Aswad, ya, pernah menyampaikan Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat mengenai zina. Ini yang sekarang lagi ramai di dunia maya. Ya, jadi berat tatkala kita, walaupun mohon maaf ya, kita tidak membela salah satu dari antara kedua yang berseteru ataupun dimanapun, karena penuduhan zina itu berat. Ya, sedikitnya sudah mendatangkan 4 saksi, dan 4 saksi itu harus melengok, melototin kapan masuknya, bagaimana caranya, perempuannya ngedesah enggak, lakinya sampai klimaks enggak, dan seterusnya, ungkapannya gimana, sampai seperti itu di dalam Islam. Tuh enggak bisa langsung menuduh sekonyong-konyong tiba-tiba blok dia zina, ya kata si anu, kata-kata enggak bisa. Kita harus melihat, kalau kita dong satu enggak bisa sah, harus 4. Makanya kenapa dia dalam Islam itu hukumannya berat, dirajam. Kalau yang sudah menikah sampai mati, ya, kalau dia belum menikah itu 100. Ya. Maka di sini para sahabat pernah bertanya kepada Rasul, ya, sahabat mengenai tentang zina. Ya, Rasulullah SAW bertanya kepada sahabat tentang zina, dites nih para sahabat. Ya, apa pendapatmu tentang zina wahai sahabat? Kata para sahabat, haram. Haram ya Rasul. Haram Allah wa Rasuluh, itu diharamkan oleh Rasul dan Allah Subhanahu wa taala, diharamkan Allah dan Rasulnya. Maka Rasul mengatakan, bersabda, la an yazniya rajulun bi 10 niswatin. Dosa seseorang yang berzinah dengan 10 wanita, ya, ayassara alaih, itu lebih ringan baginya min ayazniya bi amrati jarihi, daripada dia menzinahi berhubungan badan dengan tetangga atau istri tetangganya. Lebih baik dia berzina, itu masih lebih ringan dengan 10 perempuan yang tidak dia kenal di luar sana, ya, daripada dia menzinahi naudzubillah tetangganya atau istri tetangga. Itu lebih ringan kata Rasul. Ya. Maka dosa orang yang berzina dengan 10 wanita lebih ringan daripada dosa seorang yang berzina dengan istri tetangganya. Ya, kalau kita lihat di sini apa?
berzina, konteksnya banyak. Ya, puncaknya adalah bagaimana iltiqa khitanain. Tatkala dia berhubungan badan seperti suami dan istri. Tapi bagaimana dengan zina matanya? Bagaimana dengan zina perbuatannya? Bagaimana dengan zina ini, zina itu dan seterusnya? Alhamdulillah. Gitu ya. Lalu ditanya lagi, Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat, ya, tentang pencurian. Kalau tadi berzina, wahai para sahabatku, apa pendapatmu tentang mencuri? Kata para sahabat menjawab, haram. Haram Allah wa Rasul. Haram hukumnya Rasul. Diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Maka Rasulullah SAW bersabda, la an yasriqa min asyrati ahli bayati. Dosa seseorang yang mencuri dari 10 rumah orang lain, ayassaru alaihi min ayyasriqa min baiti jarihi. Ya, itu lebih ringan, ya. Jadi mencuri 10 tempat atau 10 rumah di orang yang lain, ya, itu lebih ringan daripada dosa mencuri di tetangganya atau mencuri dari salah satu rumah tetangga. Ya, jadi mengambil barang tetangga itu bandingannya masih ringan atau lebih ringan orang-orang kita mencuri 10 barang tetangga yang kita tidak kenal atau jauh. Ya. Maka di sini teringat kita dengan majelis ini, mudah-mudahan Bapak masih ingat tentang Abdul Mubarak, ya, yang pernah saya sampaikan beberapa kali dalam kesempatan di dalam majelis ini. Tatkala beliau beribadah, seorang ulama yang ahlul fikih, ahlul zuhud, ahlul alim, ahlul ibadah, ya. Beliau yang tatkala itu di musim haji beribadah haji, tatkala selesai musim haji tertidur dan mendengarkan percakapan 2 orang malaikat. Malaikat A mengatakan berapa tahun ini jamaah haji, yang B menyampaikan 600.000 orang. Di antara 600.000 orang itu berapa yang diterima? Menjawab yang B itu enggak ada satupun yang diterima dari 600.000. Ya. Kecuali satu, kata malaikat, yang yang B. Kecuali satu. Jadi orang tukang sol sepatu yang bernama Muwafiq di daerah Damaskus. Cuman satu itu doang. Langsung beliau Abdul Mubarak dalam mimpinya terperanjat, terbangun. Saking penasarannya sehingga cerita datang langsung ke Damaskus dengan perjalanan beberapa bulan menunggangi onta. Ya, itu dia tanya-tanyakan nama Al-Mubarak, Muwafiq, nggak ada yang kenal. Ternyata di ujung pasar tukang sol sepatu. Ditanya, apa amalan yang kamu lakukan sehingga kamu saja yang ibadahmu diterima oleh Allah tahun ini? Kaget Muwafiq, saya belum pernah naik haji gitu. Tahun ini memang berencana tapi nggak jadi. Ternyata gara-garanya apa? Tatkala dia, ya, bertetangga dengan seseorang janda, memiliki 3 orang anak, ditinggalkan meninggal. Dia mengambil bangkai ayam di tengah jalan karena sudah beberapa hari nggak makan. Dia masak, kecium baunya ke rumahnya Muwafiq. Dia ketok, wahai sayyidi, saudariku perempuan, apa yang kau masak, bisa nggak aku cicipi? Oh, nggak bisa. Ini makanan halal bagi kami dan anak-anak saya, sedangkan bagimu haram karena bangkai. Seketika itu ditanyakan, langsung dia pulang mengambil tabungan hajinya yang sudah dikumpulkan puluhan tahun dari sol sepatu. Maka itu yang menyebabkan amalan ibadahnya diterima dan termasuk ibadah haji tahun ini. Cuman satu. Coba bayangkan. Nah, sehingga di sini jemaah subhanahu wa taala, ya, sekecil apapun, ya, bagaimana kita dalam bermuamalah, dalam kita, ya, ketaatan kepada Allah, sekuat ibadah kita bagaimana, tapi tatkala kita tidak baik dengan orang-orang yang terdekat dengan kita, terutama di sini adalah jiran, ya, tetangga. Ima tadi pemahamannya adalah kerabat terdekat, istri kita sendiri, anak kita, suami, ya, begitu juga dengan bibi, paman dan seterusnya, sampai dengan terjauh orang-orang yang kita tidak kenal yang tadi disebutkan oleh para ulama mazhab, tetangga kiri kanan, depan belakang dan seterusnya, jirannya masjid. Maka kehati-hatian kita bahwa bagian daripada tentunya kita sama-sama menjaga, ya. Tidak ada artinya, ya, naudzubillah, ibadah kita yang sudah kita kerjakan tatkala kita senantiasa menyakiti
daripada hati tetangga, baik itu siang hari, paginya, malamnya dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ada yang ditanyakan? Aman? Ya, apa tidur semua ini? Pada ngantuk semua ya? Saya juga ngantuk sebenarnya dari tadi. Capek banget saya berdiri dari tadi pagi nih. Ya, sampai dengan sore tadi ini, makanya tadi ya sholat maghrib aja udah Pak Prida nih pegel-pegel juga sih gitu. Ya. Jadi jangan subhanallah, mudah-mudahan ini menjadi pemecut bagi kita untuk kembali ke hati-hatian ya kita supaya bisa menjadi bagian dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang sebenarnya juga pekan yang lalu menyampaikan ke Bapak di malamnya, tapi saya tungguin di warung kok gak ada yang datang gitu ya. Sampai di grup saya umumin gak ada yang nyautin gitu. Ini apa malu apa pada nggak tidur semua, ngantuk kayaknya gitu. Ya? Tidur kayaknya. Iya. Baik, insyaallah. Ya mudah-mudahan ini menjadi bagian amal, dan mudah-mudahan pemahaman kita bersama dengan tetangga ini ya, korelasinya dengan pengurusan jenazah, begitu juga dengan muamalah-muamalah yang lainnya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi pribadi yang taat, pribadi yang bisa saling memahami ya, bisa saling membantu ya, baik itu sesama muslim terlebih yang begitu juga dengan tetangga kita yang jauh yang kita kenal. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Bapak yang dirahmati Subhanahu wa taala, ya kita jadi enggak dari sudah datang ya. Baik, mudah-mudahan ini bagian dari kajian kita di malam hari ini. Ini menjadi korelasinya, semoga ketaatan kita semakin bertambah, dan intinya kesimpulannya adalah bagaimana menjadikan diri kita mempunyai hak ya dan kewajiban terhadap diri, terhadap tetangga ya, begitu juga dengan orang-orang yang memang membutuhkan. Begitu juga dengan bagaimana ancaman Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, bahwa ternyata ya orang yang dari 3 poin yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala tatkala dia beriman kepada Allah, maka falyaqul khairan aw liyasmut. Ya, semaksimal berkata baik, kalau enggak disimpan, diam saja seperti itu. Itu lebih bagus ya. Maka sekarang kan lisan itu tergantikan dengan tangan gitu. Ya, jadi mulut gak berbicara, tapi WA dengan komentar itu menjadi mulut. Nah, itu juga bahaya, lebih berbahaya gitu ya. Lalu berikutnya adalah beriman dengan Allah dan hari akhir adalah dia menghormati ya tetangganya, ya memuliakan daripada tamunya. Nah, sehingga ini salah satu tadi yang belum tertinggal. Insyaallah nanti daripada Isya akan disambung dengan kajian dari Ustaz kita, Ustaz Darul Nofal. Kebetulan saya juga kenal dengan beliau nih, orang sama-sama dari Lombok juga ya. Jadi di dalam surah Adz-Dzariyat ya, itu ayat yang 24 30 singkatnya, tatkala Nabi Ibrahim alaihissalam yaitu didatang oleh tamunya, ternyata dia enggak tahu tamunya itu adalah malaikat. Itu dia ayat ke-24 sampai dengan 30, itu nanti silahkan dibaca di terjemahannya. Singkatnya adalah tamu ketuk disediakan karena Nabi Ibrahim itu orang yang memuliakan tamu ya, keluar diambilkan ternyata anak sapi dipotong gemuk ya, dipersilahkan makan, ternyata nggak mau makan, takut Nabi Ibrahim, jangan-jangan perampok ini, penyamun dan seterusnya. Tapi malaikat mengatakan jangan takut, la takhaf wa basyyaruhu bi ghulamin alim. Saya datang ya Ibrahim, sudah tahu kamu sudah cukup tua renta ya, datang atas perintah Allah kata malaikat untuk mengabarkan kamu berita gembira, kamu akan mendapatkan anak yang soleh dan taat sebagaimana apa yang kamu doakan. Fa'aujasa minhum kifaqal, ya di sini dikatakan bahwa Nabi Ibrahim ya dikaruniakan anak Nabi Ishaq alaihissalam. Ya, jadi itu bagian daripada adab yang diajarkan Nabi Ibrahim alaihissalam ya, tentang bagaimana beliau ya itu menyambut tamunya dengan baik, memuliakannya dan seterusnya. Baik, jemaah subhanahu wa taala, kita cukupkan kajian kita pada malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan ketaatan kita kepada Allah ya,
Begitu juga dengan ibadah kita kepada Allah diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga ini bagian daripada pemberat timbangan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ij'alna ilman nafi'a. Allahumma ij'al lana ilman. Allahumma ij'al lana min ahli al-Qur'an ya arhamar rahimin. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات يا قاضي الحاجات يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم تقبل دعاءنا. اللهم تقبل لكل أعمالنا. اللهم تقبل صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتضرعنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل لنا وأهلنا من أهل القرآن. اللهم اجعل لنا وأهلنا وأولادنا من أهل القرآن يا أرحم الراحمين. ارحمنا يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم رب الناس أذهب البأس اشفنا وأنت شافع لا شفاء إلا شفاء شفاء لا يغادر سقما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kelar ya Ustaz.